Pemirsa, pergantian malam tahun baru di Jakarta kemarin ini menjadi sorotan karena untuk kali pertama acara tahun baruan dikemas secara terpadu dan integrated sehingga warga Jakarta ini bisa punya tujuan dan merasakan tahun baru yang meriah, tertata rapi konsepnya dan puas dengan visualisasinya. Kalau menarik perhatian banyak orang, dalam hal ini ratusan ribu orang, tentu dari segi ekonominya akan ngikut saja. Jadi mau dari biaya pergerakan manusianya menuju dan juga dari ke lokasi, belum lagi kulinernya dan akomodasi. Konsep tahun baru saja sebenarnya sudah terlintas di pikiran kita sebuah pesta, apalagi kalau diniatin, makan berarti ini bisa menghasilkan cuan yang didapatkan dari acara yang terkonsep dengan baik. Saya ajak Anda kembali melihat bagaimana kemeriahan malam tahun baru di Jakarta. Nah, siapa sangka pemirsa yang melihat pertunjukan acara tahun baru di Jakarta yang dikasih judul Malam Muda-Mudi Jakarta Kota Global ini bisa bagus sekali. Warga dipersilakan merayakan tahun baru sepanjang hampir 8 km jalan dari Sudirman dan juga MH Tamrin dan dipusatkan di Bundaran HI. Kita akan melihat datanya pemirsa bahwa ini adalah acara pada malam hari itu. Jadi rangkaian acaranya mulai dari panggung hiburan, ada karnaval, ada air mancur menari, kemudian video mapping yang ditembakkan ke gedung-gedung di sekitar Bundaran HI, dan drone show. Jadi momen ini juga dimanfaatkan Pemprov DKI Jakarta untuk ajak serta 84 pelaku UMKM binaan supaya bisa unjuk gigi dan menjual produk mereka. Kemudian para seniman dan talenta anak negeri juga dilibatkan untuk meng-create visualisasi, kemudian aransemen musik dan juga penampilan. Jadi targetnya adalah ingin membuat acara tahun baru kelas dunia sehingga setiap tahun bisa saja dimantapkan agar merayakan di Jakarta saja, nggak usah ke tempat lain. Nah, sehingga ini menjadi daya tarik wisatawan dan tentu saja cuan, cuan, dan cuan. Nah, yang beda tahun ini adalah peningkatan baik dari segi kualitas kegiatan maupun juga peningkatan dari peserta yang terlibat. Konsep yang matang ini diharapkan bisa menarik perhatian dan keuntungan bagi daerah Jakarta, dan peluang ini sebenarnya juga sudah dilirik oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa momentum libur Natal dan Tahun Baru bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian secara nasional. Berapa nilainya? Nah, ini dia pemirsa. Jadi Sandiaga Uno menyebut angkanya bisa 80 sampai 120 triliun rupiah terhadap pergerakan perekonomian. Apalagi kalau konsep integrated seperti ini dilakukan atau yang dilakukan kemarin di Jakarta kemudian ditularkan ke daerah-daerah lain, Pemda nanti akan punya inisiatif untuk mengkonsep acara secara terpadu. Jadi bukan tidak mungkin angkanya bisa lebih tinggi lagi. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebutkan di libur Natal dan Tahun Baru lonjakan pengunjung bisa mencapai di angka 107 sampai 110 juta. Pemirsa, ini pergerakan atau juga lonjakan pengunjung ini besar sekali. Ada potensi mereka-mereka yang liburan ini melakukan aktivitas dengan amplifikasi 2 sampai 2,5 kali dari angka tadi. Hitung-hitungannya diperkirakan ini mencapai 200 sampai 250 juta pergerakan wisatawan dalam negeri dengan pengeluaran perkunjungan mencapai di angka 2,4 sampai di 2,5 juta. Ini tiap orang begitu. Jadi mau beli makanan, juga akomodasi dan lain-lain. Ini data menurut BPS. Jadi kalau selama ini tahun baru yang paling dekat untuk menarik dilihat adalah Kuala Lumpur atau Singapura yang paling dekat. Kalau di Jakarta dibuat yang bagus, kemudian kota-kota lain juga punya konsep yang terpadu, tentu akan semakin banyak potensi wisatawan yang masuk. Dan kita juga nggak usah lagi jauh-jauh untuk nonton atau juga tahun baruan. Setuju ya? Baik, kita lanjutkan pemirsa. Bahwa kemarin karena acaranya sudah dikonsep terpadu, acaranya bagus sekali, dan mungkin ini kali pertama yang diadakan seserius itu, tetap ada catatan-catatan yang kemudian menjadi sorotan. Misalnya soal ini pemirsa, soal pengendalian kerumunan. Mungkin karena kemarin ini padat sekali karena semua ingin melihat atraksi-atraksi baru, kemudian polisi sempat menyebut minimal tiap panggung didatangi sekitar 5.000 orang dan di Bundaran HI 30.000 orang. Membeludaknya manusia yang tahun baruan di Bundaran HI dan di Jakarta ini dan juga mungkin tertarik dengan konsep baru yang ditawarkan, ini membuat kondisi padat. Jadi mungkin penyelenggara selanjutnya ini sudah harus bagus dikembangkan lagi berkenaan dengan bagaimana pengendalian kerumunan. Nah, kemudian pemirsa, semua punya keunggulan masing-masing. Kalau misalnya kita harapkan atau misalnya kita harapkan nanti di tahun depan ya, 11 panggung yang ada ini semuanya punya keunggulan, jadi tidak berkumpul di satu titik saja kayak kemarin di Bundaran HI. Kemudian poin ini pemirsa, yang kemarin juga menjadi sorotan, transportasi publik.
Jadi setelah acara, warga yang membludak ini kesulitan untuk pulang karena mungkin padat ya. Jadi transportasi publik yang tersedia ini tidak semuanya beroperasi kemarin. Jadi pun kalau ada yang beroperasi, jarak kedatangan dan keberangkatan diharapkan bisa lebih banyak sehingga kerumunan bisa terurai dan punya lebih banyak opsi dan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Lalu poin ini pemirsa, yang dua ini standarisasi pengelolaan acara dan jangan di Jakarta saja. Setuju ya? Jadi kalau Jakarta kemarin bisa bikin acara sebagus itu, ini harus ditularkan konsepnya ke daerah-daerah lain untuk bikin acara level internasional. Malam tahun baru saja di Jakarta tadi keuntungannya cukup lumayan besar. Jadi bayangkan jika misalnya event skala besar ini merata di seluruh Indonesia, jadi kita bisa pilih lagi atau pilih mana, mau ke kota mana, ini sok pasti cuan akan mengikut di belakangnya, begitu ya. Jadi pemirsa, kita sudah mulai dengan tahun baru kemarin dengan perayaan kelas dunia dan bagus di Jakarta. Jadi mari kita hidup di 2024 dengan semangat yang bagus juga. Begitu. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.